mayit kalian ini, mayit kalian ini sebenarnya wali min awliyaillah. Dia ini wali. Ketika mau nak mandi kan dibawa dulu sama malaikat. Sampai ke langit. Padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Dusturukum mihlal dusturukum mihlal batin dusturukum mihlal tawbah dusturukum mihlal birri wa rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di dalam masjidnya Allah, dan kita masih menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah kabar gembira bagi orang yang mereka memakmurkan masjidnya Allah. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira bagi mereka yang menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man qada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimu kana lahu ka'ajri hajin tamatin hajjatuhu." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia pergi menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka bepergian dia tidaklah dia ingin menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia ini ingin mengambil daripada ilmu, ingin memakmurkan masjidnya Allah, ingin mendapatkan kebaikan, ingin mempelajari agama, au alimu atau mereka yang mengajar, kana lahu ka'ajri hajat tamatin hajatuhu, maka ini orang dia akan mendapatkan pahala seperti haji yang mana hajinya sempurna, yang diterima hajinya tersebut. Jadi ketika kita berada di masjidnya Allah, kemudian kita menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jodohnya kita ini insya Allah kita mendapatkan pahala haji yang sangat sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum pernah haji, maka kita menuntut ilmu. Berapa banyak daripada majelis ilmu di Kota Mentok ini kita datangkan, kita hadirkan. Kenapa? Karena ketika kita menuntut ilmu, maka kita mendapatkan pahala, yaitu seperti pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haji tersebut, pahala haji tersebut yang Allah kasihkan hanya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya ketika di situ ada pengajian, baik daripada habaib siapapun, ustaz siapapun, kita hadir, kita dapatkan pahala haji. Kita mendapatkan pahala haji. Yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajjal mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, tidak ada balasannya kecuali apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi mudah-mudahan ketika kita berada di masjidnya Allah, ketika kita menuntut ilmu, kita minta kepada Allah supaya kita ini mendapatkan pahala haji yang diterima oleh Allah, dan kita minta kepada Allah di dalam kita keluar daripada majelis ilmu ini, daripada masjid ini, kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, segala hajat kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meninggal kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ketika kita meninggal kita mendapatkan syafaat. Kita minta kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat daripada Allah, syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa minum daripada telaga Al-Kautsar dari jari jemarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung ketika kita menuntut ilmu, bahkan para malaikat pun mereka ini membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaika la tadau ajnihatiha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu semuanya meletakkan sayap kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ini ridho kepada apa yang mereka lakukan. Kita mendapatkan sayap daripada malaikat ketika kita menuntut ilmu. Artinya sayap malaikat ini kita ini mendapatkan ampunan. Malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita menuntut ilmu. Malaikat memuliakan kita, malaikat mengagungkan kita ketika kita menuntut ilmu. Ini malaikat yang mengagungkan. Kita harus bangga. Kita harus mempunyai rasa bahagia. Sebagaimana kalau seandainya kita ini dimuliakan daripada orang yang lain, dimuliakan daripada presiden, dimuliakan daripada orang-orang yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada presiden yang menyuruh kita jalan di karpetnya ini tebal, bagus, harganya mahal, maka ketika kita melewati kita bakal senang, bahagia. Kenapa? Karena makhluk memuliakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lebih mulia lagi, lebih agung lagi kalau seandainya apa? Malaikat yang mengagungkan kita, malaikat yang memuliakan kita ketika kita menuntut ilmu. Jadi beruntung ketika kita menuntut ilmu. Kenapa? Malaikat ini mereka selalu mendoakan kepada Allah atas orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Mereka meminta ampun kepada Allah untuk orang yang mereka menuntut ilmu. Jadi beruntung ketika kita menuntut ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan dalam perjalanan tersebut hanya untuk menuntut ilmu, maka dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika dia menuntut ilmu, dia ini ingin jalannya seperti jalan baginda Nabi Muhammad. Dia ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dia ingin menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang mereka digampangkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Apalagi banyak para habaib, banyak para asatidz yang mereka berada di kota Punto ini, mereka mengajar daripada ilmu. Dan mengambil daripada faedah tersebut, kita mengambil daripada kedekatan tersebut. Kenapa? Karena ketika hadir daripada majelis ilmu ini, Nabi Muhammad SAW senang, Nabi Muhammad bahagia. Nabi Muhammad bakal memandang kita ketika kita menuntut ilmu. Bahkan tidak tanggung-tanggung
Nabi Muhammad SAW pun diriwayatkan dalam riwayat bahwasanya apa? Ketika ada dua perkumpulan, yaitu ada majlis zikir dan majlis ilmu, Nabi Muhammad mengatakan kilahumal majlisain kilal majlisan alal khair. Dua majlis ini, dua perkumpulan ini, perkumpulan zikir sama perkumpulan majlis taklim sama-sama baik, tapi pahalanya ada yang lebih besar. Adapun majlis ilmu, mereka ini mendapatkan kemuliaan. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW duduk di tempat tersebut. Dan Nabi Muhammad mengatakan, wa inna ma bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar, sebagai pendakwah, sebagai apa? Guru. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Wa haula'i afdal. Inilah orang yang mereka apa? Mereka mendapatkan kemuliaan ketika duduk di majelis ilmu. Datang tahun Nabi Muhammad pun duduk di majelis ilmu. Ini beruntung ketika kita menuntut ilmu supaya apa? Ibadah kita sama seperti ibadah baginda Nabi Muhammad. Supaya ibadah kita tidak salah. Supaya kita bisa sampai kepada Allah. Tidak bakal sampai kepada Allah kalau tidak melewati syariat baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana kalau seandainya kita ini pengen pergi ke kota Bakal Pinang, tidak bakal sampai ke kota Bakal Pinang kalau dia melewati daripada kota Palembang. Tidak bakal sampai. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak bakal sampai kepada Allah, tidak bakal mendapatkan rahmat daripada Allah, tidak bakal apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak apa? Melewati syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung ketika kita menuntut ilmu dan kita mendapatkan keutamaan daripada ilmu. Bahkan diceritakan ada orang-orang yang di sini diceritakan bahwasanya dahala rajulun al-qaryata wa anha anau min ulama'i minal ulama. Datang seorang laki-laki yang dia masuk di suatu kampung. Dengan pakaiannya apa? Pakaiannya seperti ulama. Dia pakai imamah yang banyak, imamah yang tebal, tebal kayak ban mobil, besar. Dia pakai gamis, pakai jubah, pakai rida, pakaiannya seperti pakaian ulama. Ketika datang di satu kampung tersebut, maka apa? Ada orang kampung ini melihat, tuh dia ini ulama, dia ini ulama. Akhirnya apa? Ketika ada ulama, dia mengatakan ada ulama, maka di kampung tersebut ada orang yang meninggal. Cobalah kita minta kepada ulama tadi supaya dia memandikan mayit. Dia mandikan mayit. Maka apa? Maka ada yang menunggu mayit. Ada pun laki-laki tadi yang pakaiannya seperti ulama, dia ini bukan ulama, bukan ustaz, bukan orang-orang yang mereka belajar agama, tapi pakaiannya seperti apa? Seperti ulama. Malu kalau seandainya apa? Dia apa? Tidak bisa memandikan mayit. Malu, pakaiannya seperti ulama. Akhirnya dia beranikan untuk apa? Untuk memandikan mayit. Maka ketika dia ingin memandikan mayit, maka dia minta mandikan tersebut di daerah dekat sungai. Sehingga di dekat sungai, di situ apa? Dipasang tirai. Sehingga ketika dipasang tirai, orang-orang lain menunggu di belakang. Biar ini ulama, yang ngaku ulama, yang dia mandikan. Dia bingung, gimana cara mandikan mayit? Akhirnya dia mandikan mayit kayak orang biasa. Disambung, disikat gigi, disambung dan lain-lain. Digosok-gosok sama dia. Ketika digosok-gosok, maka apa? Ini mayit langsung nyemplung di sungai. Langsung nyemplung di sungai dan ke bawah arus. Sedangkan gimana nih? Gimana mau menjawab daripada orang-orang yang mereka menunggu daripada mayit tadi, memandikan mayit tadi?
Malu kalau seandainya dia ngomong apa? Mayatnya nyemplung. Ke sungai malu. Karena apa? Karena dia mengaku-ngaku ulama. Artinya dia berbohong dan sambil membuka tirai dan dia mengatakan kepada apa? Orang-orang yang mereka menunggu daripada mayit tadi bahwasanya mayyitukum hadza waliyun min awliyai ahadzul malaika sama. Mayit kalian ini, saya ngaku ulama tadi mayit kalian ini sebenarnya wali min awliyaillah. Dia ini wali. Ketika mau nak mandi kan dibawa dulu sama malaikat. Sampai ke langit. Padahal dia ini apa? Nyemplung di sungai. Jadi perlunya kita menuntut ilmu supaya apa? Kita tidak dibodohkan. Kita menuntut ilmu supaya apa? Kita ini mendapatkan rahmat Allah. Kita menuntut ilmu supaya apa? Supaya kita bisa mengenal syariat baginda Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu